Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjalankan program saya itu dengan menggunakan pernyataan chord. Seperti yang kita tahu itu X sama dengan 150 dengan evaluasi X lebih besar sama dengan 1 dan increment X minus minus. Dan hasilnya itu dengan X nya itu kan sudah berubah jadi 150, jadi 150 dikali 150 lalu ditambah 2 kali 150 dan dikurangi 1. Nanti sistemnya akan menampilkan hasil nilai akhirnya. Nah, kita buka dulu ya, kita buka dulu CMD anunya, promote kodenya. Oke. Kita eksekusi program yang pertama, itu program yang ini pertama. Bukan soal kelas, itu soal Java. Langsung saja kita eksekusi. Kita lihat kalau ada kesalahan atau tidak ada. Oke, ada kesalahan meskipun lama tadi menunggunya. Bisa eksekusi program. Oke, ini dia hasil akhir dari sistem yang ini. Hasil akhir dari ini yang kali tambahkan semua ini, dan rumusnya itu juga dikurangi 1. Jadi hasil akhirnya itu 200 berapa ini? 22799 sampai dengan 2, karena nilai perkaliannya itu menggunakan pengurangan nilai 1. Oke. Pada pada soal yang kedua ini saya akan menjelaskan. Mula-mula hasilnya kan 0, hasil pertama 0. Jadi for i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 10 dengan increment plus plus. Jadi baris selanjutnya itu menghitung semua bilangan yang ada di sini. Jadi rumusnya itu i dikali i langsung dikurang 1. Baris selanjutnya yang sistem outprint, ini adalah sistem untuk menghitung, akan tetapi sistem yang hitungnya sendiri lewat command prompt. Jadi saya akan menjalankan command prompt. Kita lihat dulu apakah ada kesalahan atau kesalahan penulisan simbol spasi yang bisa membuat error semua. Oke, di sini file class yang error. Saya lupa menambahkan C di sejauh manusia, terlepas dari kesalahan. Oke, tidak ada kesalahan. Langsung saja kita eksekusi program.
Oke, hasilnya 375. 375 itu hasil dari sistem yang hitungnya sendiri. Dari hasil ini semuanya yang hitung dia. Dari yang hitung itu sistem. Di mana sistem itu yang saya pakai itu CMD atau command prompt. Ya. Oke, kita masuk pada soal 3 atau pernyataan tugas 3, di mana menggunakan pernyataan for dan menggunakan pernyataan for itu variabel x sama dengan 0 dengan evaluasi x lebih kecil sama dengan 99 dengan increment x plus plus, dan variabel hasilnya itu x dibagi 2, dan pada baris selanjutnya itu sama dengan hasil sama dengan 0 sama dengan hasil sama dengan 0. Itu bila pada pernyataan pada baris selanjutnya itu kita menggunakan pernyataan if, ini mana sistem sendiri yang akan menentukan bilangan ganjil genapnya. Adapun juga sebaliknya, jika nilai x tidak menemukan ganjil genap, maka akan ganjil genapnya akan berada di bawah sini. Dan kita akan melakukan proses kompilasi program. Kita langsung saja kompilasi program. Kita lihat dulu apakah tidak ada kesalahan di soal nomor 3. Kalau tidak ada, langsung kita eksekusi. Memang menunggu lama karena mengecek semuanya apakah sudah enggak ada kesalahan. Oke. Ini adalah bilangan hasil dari sistem yang ini, sistem yang membaginya semua. Jadi ini bilangan-bilangannya semua. Oke. Oke, kita berada pada soal nomor 4, yaitu ini semuanya programnya itu menggunakan menggunakan sistem menggunakan pernyataan for, yang dimana pernyataan for-nya itu menggunakan variabel x, y, z, dimana x sama dengan 0 dan evaluasi x lebih kecil sama dengan 10 incrementnya x plus plus, y sama dengan 0, y lebih kecil sama dengan 10 dengan increment y plus plus, z sama dengan 0, z lebih kecil sama dengan 10 dengan increment z plus plus. Terus kita masuk pada baris selanjutnya yang ini, itu menggunakan pernyataan if, dimana baris ini tuh kita memasukkan rumus, yang dimana rumusnya itu 2 dikali x ditambah 3 dikali y terus dikurang z terus sama dengan 10. Jadi kita mau hasilnya itu semuanya tidak kurang dan tidak lebih dari 10. Oke, kita langsung saja mengeksekusi programnya, yang dimana programnya itu soal kodenya itu soal 3. Kita melihat kalau ada kesalahan langsung kita atasi, kalau tidak ada langsung kita eksekusi. Oke, sini ada kesalahan, berarti langsung kita eksekusi. Oke, salah kompilasi ya. Langsung saja kita eksekusi karena eksekusi program.
Oke, saya akan menjelaskan mengapa itu nilai X. Jadi saya jelaskan saya dari nilai yang di sini saja, yang di sini ya. Jadi 2 dikali 6 ditambah 3 dikali 1 dikurang 5 menghasilkan 10. Begitu juga seharusnya sampai menghasilkan nilai 10 dan tidak boleh kurang dan lebih dari nilai 10. Oke, kita berada pada soal nomor 3, itu setelah kita menuliskan semua ini program. Jadi saya akan menjelaskan dari programnya ini memiliki 2 pernyataan, yaitu sama, for. Jadi saya akan menjelaskan dari sini saja, dari sini ya. Variabel key sama dengan 1 dengan key lebih kecil sama dengan 10 dan increment key plus plus. Variabel r sama dengan 1, r lebih kecil sama dengan 10 dengan increment r sama dengan increment r plus plus. Kita masuk pada baris selanjutnya, yang mana yang ini, yaitu baris hasil, yang dimana baris hasil ini adalah menggunakan variabel hasil atau menggunakan rumus, ini mana rumusnya itu 3 dikali Q ditambah 4 dikali R dibagi 2. Jadi kita masuk pada blok selanjutnya, ini mana itu menggunakan pernyataan if, di mana hasil sama dengan 22. Itu kita masuk pada baris selanjutnya. Ini ada baris yang dimana sistem yang akan mengeksekusinya atau saya mengeksekusinya di command prompt saya, apakah bernilai true atau false. Jadi kita akan mengeksekusinya. Nama programnya dia itu soal nomor 5. Oke. Langsung saja kita eksekusi. Langsung kita eksekusi. Pertama-tama kita lihat apakah ada kesalahan penulisan atau simbol. Saya lupa menuliskan kata C, maaf, sorry. Oke, di sini ada kesalahan. Berarti kita langsung eksekusi saja programnya. Oke, jadi nilainya itu Q sama dengan ditambah Q berarti nilai Q itu akan berubah menjadi 3 ditambah berarti bernilai setelah berhasil. Sorry, tadi ada kesalahan tadi, saya skip saja. Jika sudah menuliskan ada kesalahan, sistem akan memunculkan hasil dari rumus yang ini menjadi nilai yang ini. Jika sudah bernilai begini, berarti kita lanjut saja pada next stage. Oke, kita masuk pada bagian terakhir atau soal nomor 6. Ini mana soal 6 ini baru kita lihat, ini mana kelasnya dia itu menggunakan import Java Control Scanner, yaitu kita lihat pada baris di bawah
public stack void di bawahnya itu menggunakan scanner SC, yang dimana scanner SC ini yang kita buat untuk mempermudah saja. Jadi terus yang di bawahnya itu masukkan batas bawah dan batas atas. Itu nanti user sendiri atau eksekusinya sendiri yang akan memasukkan nilainya berapa saja. Nanti sistem yang akan memunculkannya dalam command prompt. Nah, terus kita ke baris selanjutnya, yang dimana baris selanjutnya yang ini double adalah double itu tipe data dimana variabel hasil dari variabel hasilnya itu mula-mula 0. Jadi pada baris berikutnya itu pada baris berulangan itu akan baris BB dan BA, yaitu variabel I sama dengan BB dengan increment I lebih kecil sama dengan BA dengan dengan increment I++. Pada baris selanjutnya baris hasil atau baris rumus, yaitu rumusnya variabel hasil ditambah sama dengan I dikali 1,5. Pada baris selanjutnya itu baris yang dimana sistem yang akan menulis sistem dan user yang akan menuliskan berapa angkanya. User akan menuliskan angka yang ini berapapun maunya, terserah dia, dan ini juga batas bawahnya batas atas nilai pun berapa terserah dia, dan batas atasnya akan sama berapa nilainya terserah dia. Nanti sistem yang akan mengolahnya. Jadi kita akan masuk ke CMD untuk mengeksekusi programnya itu bernama soal nomor 6. Oke, kita eksekusi saja programnya. Akan ada kesalahan, berarti kita langsung eksekusi program. Sorry. Oke. Ya di sini CMD meminta kepada user untuk menuliskan angkanya berapapun maunya. Itu saya akan menuliskan angka minimal 70 batas atas 60. Jadi nilainya BB BA itu 0,0. Adapun jika kita temuskan nilainya lagi, tinggal eksekusi saja. Maka batas atas, misalnya batas atas saya masukkan 4, masukkan batas atas 3, jadi tetap akan 0,0. Jadi program saya sudah berhasil, dan juga kalau mau mengeceknya lagi, tinggal eksekusi saja seperti ini dan masukkan hasilnya berapa. Misalnya 6, nah, sini juga 6, maka hasilnya di sini 9,9, karena kalau kita mau masukkan nilai yang berbeda, misalnya 70, batas bawahnya 70 dan batas atas 70, akan nilai B dan BB dan BA itu akan 0,0 karena nilainya tidak sama. Nah, begitu juga selanjutnya, dan 3 batas bawahnya 4, batas atasnya 3, 0,0. Terus kenapa bisa 9,0? Karena itu tadi variabelnya atau angka yang seterusnya itu sama. Misalnya sini batas atasnya bawah 6, batas